desperate. Kang Bro, akhirnya datang juga. Pagi-pagi IWB mendapatkan informasi yang sangat terang benderang bahwa Astra Honda Motor telah meluncurkan teaser sosok misterius yang sangat jelas bahwa ini adalah New ADV 160. Terawangan jebol lagi, Cak. Kita akan bedah seperti apa teasernya, kita akan bongkar secara detail sosoknya setelah ini, Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Ini baru bangun tidur ya. IWB langsung membuat video buat sampean semuanya. Wis rapopo lah Kang Mas, yang penting cepet. Karena ini adalah sebuah informasi yang paling hot, informasi dan kabar terbaru buat sampean semuanya bahwa Astra Honda Motor semalam meluncurkan teaser sosok skutik misterius yang sampean tunggu. Ini adalah teaser official resmi di akun Instagram We Love Honda. Dan ini artinya apa ya? Resmi Kang Mas. Semua terawangan IWB yang sudah di-share ke sampean semuanya kemarin sepertinya bakal terbukti jebol Kang Mas, karena IWB menganalisa gambar dengan teliti dan IWB pastikan bahwa ini adalah generasi terbaru Honda New ADV 160. Engine yang lebih besar, lebih powerful, dan juga desainnya sedikit lebih berubah ya. Sedikit lebih berubah, bosopo Kang Mas. Sedikit berubah maksudnya. Sedikit berubah, dan juga ada beberapa tambahan fitur. Nah, kita nggak usah berlama-lama, Cak. Kita nggak usah banyak ngoceh Kang Mas. IWB sudah siapkan sebuah video yang akan mengupas secara detail seperti apa sosok ADV 160 dalam video berikut ini Kang Mas. Sampai intip, Cak. Semalam ternyata Astra Honda Motor resmi meluncurkan teaser ini ya. Jadi ini adalah teaser yang dirilis oleh We Love Honda ID di Instagram mereka. Ada tulisan nantikan di Instagram. Nah, ini kata-kata dari Minho ya, yang handle We Love Honda. Dan kita bisa pastikan di sini ada informasi pengumuman penting. Brosis bakal ada yang seru di Juni ini loh. Sini kumpul Minho spill clue pertama dulu ya. Penasaran kan? Komen ya yang mau Minho kasih tambahan clue. Nah, di sini kita lihat ada teks Explore New Everyday dan One Heart. IWB akan lihat yang ini aja nih dari Explore. Ini sudah menegaskan bahwa tema untuk teaser adalah eksplorasi. Explore itu jelasnya adalah slogan untuk ADV, Cak. Jadi terawangan jebol Kang Mas, IWB lega. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisa detailnya seperti apa, Cak, supaya kita bisa mendapatkan gambaran walaupun sebenarnya IWB sudah nge-share ke sampean semuanya sebelumnya. Video yang sudah berurutan IWB share ke sampean semuanya. Kita lihat awal dulu dari sini. Yes. Ini adalah siluet yang di-share oleh Astra Honda Motor semalam. Dan sampean perhatikan di sini sosok dari mukanya. Ini versi originalnya yang dibuat gelap oleh Astra Honda Motor. Dan seolah-olah di sini, Cak, kalau kita perhatikan IWB sudah share ke sampean. Secara muka tidak akan banyak perubahan. Kalau sampean jeli melihat video sebelumnya, IWB sudah share ke sampean tentang ini bahwa secara looks muka sekilas memang tidak banyak yang berubah walaupun detailnya berubah. Ini kita perhatikan di sini entah benar atau enggak, tapi kalau kita lihat dari sini siluet untuk DRL-nya masih sama. Walaupun sedikit ada perubahan ya, sentuhan sedikit berubah, tapi siluetnya sama di mana bentuk DRL-nya vertikal ke atas di sini, Cak. Ini cakep banget ya, kayaknya lebih runcing kayaknya ya. Dan kemudian untuk headlamp-nya fix masih menggunakan LED ya pastinya, dan juga modelnya ngumpet, Cak. Jadi model ngumpet kalau kita lihat dari depan ini pastinya agak ngumpet ke bawah ya, jadi ke dalam begitu ya. Nah, kemudian juga bari moncongnya ini masih sama, ada semacam kayak casing di sini dan ini sama dengan yang sekarang. Kemudian juga di bagian samping sini, Cak. Kalau kita perhatikan bagian samping sini masih menggunakan lampu sen yang sama. Jadi kita mencoba untuk membedah nih, Cak, secara detail. Nah, kayak gini sosoknya. Ini ada semacam apa nih? Apakah ada tulisan ADV atau tempelan stiker? Kita nggak jelas, atau hanya efek dari kamera? Juga belum jelas. Kemudian untuk windshield-nya, WP cukup penasaran, Cak, karena secara sekilas kalau kita lihat dari gambar ini, kita akan menemukan windshield-nya berubah lebih tinggi. Nah, kayak gini, Cak. Windshield-nya seolah-olah lebih tinggi. Jadi tarikannya menjulang ke atas, tapi ini juga belum bisa dikonfirmasi karena ya semuanya kan masih teaser, Cak. Teaser yang cukup gelap. Dan kalau kita zoom in, nah seperti ini, Cak. Kita akan menemukan bahwa di sini masih mengadopsi model teleskopik ya untuk suspensinya. Ini nanti kita akan terangkan lah ya. Jadi kita terangin brightness-nya, kita tambah supaya sampean mendapatkan gambaran dan
Ini juga bagian fendernya. Nah, fender-fender ini kita belum bisa memastikan apakah berubah atau tidak, tapi secara sekilas kok kayaknya ada sedikit sentuhan ya. Kayaknya ya, tapi bisa saja masih tetap sama karena biasanya pabrikan akan melakukan saving production dengan cara menggunakan common yang sudah ada. Jadi common part yang sudah ada, part-part yang sama akan menekan harga, itu pastinya. Kemudian juga kalau kita perhatikan di bagian roda-rodanya, Cak, masih manut model dual purpose ya, ala-ala dual purpose begini masih tetap sama. IBB cukup yakin pada bagian pelek-peleknya tidak akan banyak perubahan, Cak. Jadi kita akan coba brightness nanti atau kita terangin nanti, tenang aja, Cak. Nah, dari sini mari kita coba tarik di bagian samping. Bagian samping ini memang kita tidak menemukan ada sesuatu yang istimewa karena semuanya gelap gulita, Cak. Tidak ada kejelasan dari gambar. Namun dari beberapa terawangan yang IBB lakukan, dari bagian sini ini banyak berubah. Side casingnya dirombak oleh Astra Honda Motor, jadi detailnya berubah. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian sini juga ada sedikit sentuhan. Sentuhannya mungkin tidak signifikan, tapi sentuhannya ini akan memberikan feel lebih fresh dibandingkan dengan sebelumnya. Semuanya berdasarkan terawangan yang belum tentu akurat. Jadi semuanya terawangan yang masih terbuka meleset, Cak. Nah, kemudian kita mencoba untuk melihat dari bagian sini. Nah, bagian sini juga IBB menemukan adanya perbedaan ya. Jadi tarik-tarikannya entah benar atau enggak diduga lebih agresif, lebih lancip-lancip, walaupun tentu saja Honda masih tetap mempertahankan model rounded. Jadi ADV ini kan nggak selalu runcing ya, karena ADV ini adalah kombinasi model sedikit membulat dan juga runcing. Kemudian kita alihkan pandangan di bagian joknya, Kang Mas ya. Bagian jok ini kita bisa menemukan adanya jahitan di bagian sini, stitching ya. Jadi jahitan-jahitan yang kemudian oleh Honda juga sama, di bagian sini ada stitching. Warnanya seperti warna putih sepertinya ya. Karena joknya ini memang merupakan kombinasi beberapa layer. Jadi dari sini depan ini berubah, berbeda maksudnya ya, di depan ini juga berbeda, bagian belakang sini juga berbeda, dan secara sekilas memang tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya yang memang sudah merupakan bentuk apa ya, jok-jok jahit-jahitan lah. Jadi sistemnya model jahitan. Dan kalau kita perhatikan lagi, di sini ada behel. Jadi behel belakang ini sekilas sedikit berubah, sekilas ya, tapi kalau kita perhatikan memang ada kemiripan yang luar biasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana untuk model behelnya itu putus di bagian sini. Jadi modelnya ala-ala tanduk begitu, Cak. Dan kalau kita perhatikan memang buritanya sedikit berubah sepertinya ya. Jadi IBB entah kenapa cukup yakin secara konsep desain masih model X ya, ada tulisan X begitu, maksudnya siluet X untuk stop lampnya, tapi detailnya berubah. Kita akan tunggu nanti. Nah, kita akan alihkan pandangan di bagian bawah. Bagian bawah ini juga menarik, Cak, karena kalau kita lihat atau zoom out begini ya, zoom out begini kita menemukan bahwa ternyata knalpotnya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi dari prediksi dan terawangan pribadi Kang Mas, memang knalpotnya diduga berubah. Yaitu tadi, Cak, untuk menyesuaikan karakter mesin yang berbeda. Jadi mesinnya kalau sampean mantengin Iwan Benaran pasti paham bahwa mesin diduga sudah mengadopsi kubikasi yang lebih besar. Di bagian sini ya, nanti kita kalau sampean lihat secara detailnya itu pasti menemukan bahwa engine-nya berbeda. Engine-nya sudah upgrade, engine-nya sudah makin powerful, engine-nya makin jos gandos, Cak. Karena Honda diduga mencangkokkan mesin yang sama dengan Vario 160 ataupun VCX 160. Jadi basis engine-nya sama, yang mana pornya jauh lebih besar dan sudah 4 katup tanpa VTEC, Cak. Ora usah VTEC kan sudah kenceng masalahnya. Untuk Vario maksudnya, Kang Mas ya. Nah, ini sudah 4 katup yang pasti, jadi tidak lagi 2 katup. Artinya apa? Secara power lebih besar, namun dari prediksi pribadi untuk ADV 160 nanti memiliki karakter yang berbeda. Mapping ECU-nya berbeda. Jadi mapping ECU-nya diduga akan lebih fokus pada torsi. Nah, ini adalah versi yang sudah IBB coba naikin brightness-nya. Jadi kita terangin dan sampean bisa menemukan yes. Ya kan, bener kan? Tuh, kita sudah menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang tadi. Ini kok kacau nih, sebentar, Cak. Nah, ini dia nih, Cak. Nah, bener kan? Ini dari pelek-peleknya diduga masih sama peleknya, Cak. Jadi kalau sama nanya ke IWB, gimana, Cak? Iwan peleknya, Cak, IWB. Peleknya diduga masih sama, modelnya seperti ini ya. Jadi modelnya yang model-model apa ya, Dakar gitulah kita sebutnya, karena ala-ala jari-jari, dan ini masih dipertahankan. Diduga demikian, dan sampai akan menemukan adanya, tuh lihat nih,
Dari piringan cakramnya juga masih sama dengan sebelumnya, wave masih tetap dipertahankan. Dan ini kalau kita menemukan di bagian, nah ini bagian sini kok kayaknya masih sama atau berbeda ya. Terus kita lihat lagi pada saat launching aja lah. Bagian sini terlihat banget bahwa suspensi sesuai dengan prediksi IWB tadi. Suspensinya modelnya model teleskopik. Dan kalau kita lihat di bagian sini saya, nah di bagian belakang sini, yes. Coba kita akan tarik bagian sini. Ini siluetnya seperti ini. Yes, jadi ini adalah New ADV 160 fix yang akan lahir beberapa hari, minggu. Pokoknya Cak, kalau sampai yang lihat video benar pasti tahu. Prediksi kita antara akhir Juni atau awal Juli. Yang jelas teasernya sudah datang, engine terbaru, dan jika tidak salah IWB juga menemukan perbedaan di bagian sini nih. Nah, bagian sini. Bagian stangnya sini ada semacam kayak knob, di mana knob ini berfungsi untuk mengatur atau mencet menu dari display speedometer, dan speedometernya juga berubah. Diduga demikian, termasuk juga hadirnya USB charger yang pasti sama dengan sebelumnya, dan diduga pula sudah HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Ini artinya apa? Diduga jika tidak salah menerawang untuk versi ABS sudah ada traction control. Ini sementara yang bisa IWB share sama semuanya, fix, semuanya sudah jelas. Bahwa terawan IWB Iwan beneran jebol lagi Kang Mas. Ilmu lampah lumpuh serajiwa pedang setan mantili. Kabut tunggal ternyata masih akurat bahwa Honda akan meluncurkan generasi terbaru ADV 160. Engine baru, sasis baru menyesuaikan dengan engine yang baru, dan juga beberapa fitur tambahan baru. Kita lihat nanti seperti apa sosoknya. Nah, piye Cak, wis jelas padang jingklang ya. Jadi semua yang sudah IWB beberkan ini adalah prediksi pertama, dan IWB cukup yakin prediksi tersebut akurasinya di atas 85%. Dan ini intinya apa Cak? Sampai tinggal tunggu kapan datangnya, karena apapun itu ternyata semua terawan kita kemarin terbukti. Semalam teaser sudah dirilis, tadi Samen sudah lihat seperti apa sosoknya. Sekarang Samen tinggal komen nih, kira-kira betulkah itu ADV 160 dan seperti apa harapan sampean termasuk harganya, karena persaingan semakin kencang. Kita akan tunggu, kita akan pantau, karena IWB saat ini ada di Jawa Timur, dan semoga saja IWB balik, maksudnya peluncuran pas IWB balik nih. Sangat sayang banget kalau IWB masih di Jawa Timur, peluncuran nggak bisa hadir, sayang banget. Nah, oke, jadi itu aja sih update benar-benar buat sampean semuanya. Tinggal sampean siapkan celengan Cak. Apalagi buat teman-teman ini nih, komunitas ADV nih pasti sudah gunjang-ganjing nih. Wis gatel klojotan iki ayo kaya apa bentuke. Tapi yang pasti Cak ini memang lebih powerful, lebih jos gandos lah untuk WB ya. Aduh, ini ADV WB piye ceritanya ini, masuk harus update lagi. Ndak lah, kita akan lihat tunggu seperti apa. Kita akan tes dulu apakah memang benar-benar ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kita intip, kita pantau, Samen pantengin iwanbenaran.com, Samen pantengin juga YouTube Iwan Benaran di sini, dan juga Instagram Iwan Benaran Blog, supaya sampean tidak ketinggalan kereta apapun itu tentang produk baru. Itu aja informasi Iwan Benaran update hari ini, dan seperti biasa Samen suka video ini, Samen like, share, dan subscribe aja lagi sama sholat 5 waktu. Kami ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.